Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Syakur Yasin dengan tema Syirik Khafi. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga almarhum Buya Syakur Yasin diberi tempat terbaik di sisi Allah dan amal ibadahnya diterima. Amin ya robbal alamin. Summa dzakara asani biqali wa imma istinadan fasyirkun khafi. Jadi kalau kita ini ketergantungan kepada kausalita, sebab musabab. Umpamanya nyusir mah pengen sugi zaman ngapain bakal pengen sugi kudu menggawe, ya kan gitu. Nyusir mah pengen pinter aja, beli belajar yang lamun narane, ya beli mungkin dong pinter beli belajar mah. Artinya bahwa proses sebab ketika diyakini bahwa tidak mungkin akan terjadi kecuali melalui sebab itu, dalam keyakinan itu menjadi kemusyrikan yang nyata, bukan tidak mungkin. Tetap pada akhirnya kita meyakini yang ngasih rezeki itu adalah Allah, bukan usahamu, tetapi yang memang harus melalui usaha. Itu kemusyrikannya khafi, kemusyrikan yang tersembunyi. Tetapi kalau kita meyakini bahwa sebabnya saya kaya adalah karena saya bekerja keras, dengan tidak mengakui sebagai rezeki dari Allah, ya musyrik jelas. Jadi ya ini sepertinya kan terjadi pada diri kita. Sembayang mas sembayang, tapi Tuhannya kan yang tidak berdaya, yang tidak mampu berbuat apapun kecuali harus melalui sebab. Jadi Tuhan yang terbatas, yang tidak punya kekuasaan mutlak. Sama kan dengan Tuhan kita betul? Ya beda. Tuhan kita kan yang mutlak, yang apa saja bisa dan tanpa sebab. Sebab dia adalah prima causa. Tuh, barusan saja tadi sore ada laporan bahwa ya intinya mah alhamdulillah yang tadinya divonis oleh dokter karena leukemia, kanker darah, paling bisa bertahan 3 bulan lagi juga mati gitu kata dokternya. Saya bilang memangnya dokter tahu umur orang? Yang menentukan mati dan hidup hanya Allah kok. Dan ternyata saya kasih doa, baca ini rupanya mungkin dia mantep lah gitu. Datang laporan sudah sedang hamil nggak mati. Artinya kan seperti itu, kita harus meyakini bahwa kalau kita minta sama Allah itu jangan kayak minta kepada seseorang yang dalam keterbatasannya. Anda bisa minta sama saya, tapi Anda terpaksa mikir, lah saya minta uang 1 miliar sama Buyanya dari mana? Kan wajar. Kalau minta sama Allah masih langsung bertanya Allah dari mana? Anda ingin jadi pegawai negeri minta sama saya, Anda kan bertanya berapa uang saya siapkan, nanti bagaimana caranya Buya memperjuangkan saya jadi pegawai negeri, apakah harus perlu suap, apakah perlu relasi segala macam. Ya itu wajar. Kalau sama Allah ya tinggal minta aja, kau jangan ngatur. Paham gak saya ngomong nih? Ya itu kan. Ya selama tambah sering tambah senang di jalur gitu.
Kalau manusia diminta sekali, memang kalau manusia itulah manusia. Wis ping telu kah antum bah. Ya kalau Allah kalau diminta semakin sering semakin sayang dong. Berarti dia demkanya. Yang terus nggak kasih ya tidak jadi ya enggak, malah justru semakin banyak kita berdoa, semakin dekat dengan Allah, semakin disayang. Iya, kita kan tergantungkan kepada sebab. Kita ini umumnya kan tergantung pada sebab. Dalane priben carane modal sindi. Kalau gitu kita mau merumuskan dulu lah. Allah itu musabbibul asbab. Dia adalah prima causa. Ketika dia ingin membuat apa saja, maka hanya tinggal mengatakan jadilah. Tidak dari sesuatu yang tadinya sudah ada, tetapi dari yang tadinya tidak ada menjadi ada. Jadilah, maka dia jadi. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Tidak terikat dengan aturan apapun dan tidak dituntut dengan alasan apapun. Kita ini adalah makhluk yang terbatas. Kita tunduk dengan hukum kausalita. Kita yang tunduk. Kalau pengen kenyang ya makan dulu dong, masa nggak makan kenyang? Kalau pengen sehat ya berobat dong. Kalau pengen kaya ya usaha. Lah iya, tetapi itu pun tidak selalu. Ketika sebab itu, musabab itu kita lakukan lalu bernatijah yang sama. Bakal pengen pinter yang aja ini bakal. Nah, setelah orang itu bekerja dengan belajar, rajin belajar, lalu pasti pinter enggak? Setelah orang itu berobat menghabiskan uang miliaran terus sembuh enggak? Pasti enggak. Jadi antara sebab dan akibat itu tidak selalu menunjukkan hal yang pasti. Terkecuali kalau memang hubungannya memang sifatnya rasional. Orang itu kalau kepalanya dipenggal ya mati. Ada nggak yang kepalanya dipenggal nggak mati? Nah, itu kan ya. Begini, ini kadang-kadang Pak, malam ini kita ngaji nggak perlu banyak baca, tapi yang penting paham. Ini kan persoalannya menyangkut keseharian kita. Orang itu kaya, dia mengatakan ya ini hasil kerja keras saya. 20 tahun saya berjuang. Ya, endas tadi sikil tadi endas, awan tadi bengi tadi awan, banting tulang beras keringat. Ya, sebagai sebab dia menjadi kaya. Apakah dia ini meyakini bahwa kalau saya tidak bekerja keras, saya tidak akan kaya? Apakah dia itu meyakininya i'tiqadan bahwa sebabnya saya kaya karena saya bekerja keras? Ini menjadi sebab utama saya kaya karena bekerja keras. Dengan meyakini seperti ini, musyrik yang jelas, syirkun jali. Di sini meniadakan Tuhan. Yang membuat dia kaya adalah kerja keras dia. Itu persoalannya. Tapi kalau dia mengatakan saya begini ya, perantaraannya ya sebab yang ini saya rajin bekerja siang malam banting tulang hidup menghemat. Sekalipun demikian, ini hanya sebagai prosedur formal saja. Hakikatnya dia masih meyakini kan gitu. Masih meyakini bahwa tetap rezeki dari Allah juga. Nah, ini tidak ada kemusyrikan sama sekali.
Tapi kalau istinadan masih ada, kalau tidak demikian ya sulit terjadinya. Nah ini sudah kemusyrikan yang sembunyi, syirk khafi ini sangat kecil sekali. Jangan sampai kita beragama bertahun-tahun, kita artinya ya sembahyang, ya puasa, ya kaji segala macam, tapi akidatan kita menjadi kemusyrikan yang tidak sadar. Ya kenapa demikian? Karena sementara kita tuh yang kita pakai musyrik hanya dalam bentuk tempekong, berhala. Padahal berhala itu, orang yang menyembah berhala sendiri juga dia tidak yakin itu Tuhan. Itu hanya sebagai perantara aja kok. Berhala itu ada dalam diri kita sendiri, yang meyakini bahwa yang menentukan bukan Tuhan, tapi sesuatu sebab ini yang menentukan. Dan lebih jahat lagi, dia sudah lebih hebat dari Tuhan. Kalau Fir'aun hanya mengatas sebagai Tuhan, dia mengklaim sebagai Tuhan. Tapi dalam kehidupan sehari-hari saya merasakan banyak orang yang menganggap dirinya lebih hebat dari Tuhan. Ya kalau tanpa saya nggak mungkin mesti jadi. Sing dincang. Mesti dijadikan karena saya menjual 5 hektar tanah saya kan begitu bilangnya dengan gagahnya. Pernah nggak ada orang ngomong begitu? Ya artinya sekalipun Allah ada, kalau dia nggak ada kan nggak bakal jadi. Yang menentukan jadi siapa jadi? Bukan Allah, bukan. Ini kan ucapan sehari-hari kan seperti itu. Memang iya, ada orang menyumbang jumlah besar 500 juta sendirian. Orang sedesa hanya 100 juta, dia 500 juta. Ia hebat, dermawan, ya itu. Tetapi kalau ketika kita juga mengiyakan doa, lawan langkah sampean mah durung tentu kan gitu kan. Kalau Anda nggak ada, saya tidak yakin bisa ini jadi. Ini ya kan gitu. Lah, siapa dulu? Ini kan perasaan semacam itu, pikiran seperti itu bergelimang di dalam hati kita. Makanya berhati-hatilah. Kalau perbuatan dosa kemaksiatan mah terlalu mudah Allah untuk mengampuninya. Tapi duna an yusyraka bihi, kecuali kemusyrikan. Punten, santri saya males, santri saya mencuri sendal saya jewer, dia nangis minta maaf, selesai. Ketika dia tidak mengakui saya sebagai pengasuh, saya usir hari ini juga. Yakin nggak sih? Ini kan persoalannya. Pengakuan yang penting. Anda ngaku dia Tuhan, yang ngaku, tapi yang bagaimana? Masih separuh-separuh aja. Tuhan yang terbatas, Tuhan yang terikat dengan sebab, terikat dengan kausalita, bahwa Tuhan tidak akan bisa berbuat apa-apa, harus melalui proses ini, harus pakai sebab. Ya sinting. Memangnya Tuhan seperti kamu, manusia juga harus pakai sebab. Dia prima kausa. Ini kan logika akidah yang sebetulnya harus matang ya. Ya kenapa? Ya karena kita selama ini beragama itu terfokus pada syariat.